Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah Mediawati selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo. Jangan lupa para sahabat Aisyah ID untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Aisyah ID, saya Ainun Jaria akan berbincang-bincang dengan Ibu Nur Fatimah Mediawati SHMH. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kaprodi Hukum. Di samping itu juga sebagai pimpinan Majelis Hukum dan HAM Aisyah Sidoarjo. Kali ini akan membincangkan tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Sidoarjo. Maka beliau sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu Nur Fatimah, apa kabar? Sehat ya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ainun. Bu Ainun juga sehat? Alhamdulillah, kita juga sehat ya. Juga anak-anak di rumah pada sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat semua. Ayahnya juga sehat. Tadi nganter saya ke sini loh. Alhamdulillah ya. Jadi meskipun Ibu Nur Fatimah ini sebagai dosen ya, sibuk jadi dosen, tapi masih tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan keluarga sehingga semuanya pada sehat Bapak dan Ibu. Insya Allah, iya, amin. Anak semuanya sehat. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat Aisyah ID, ya perlu diketahui bahwa masalah perceraian ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Akan tetapi masih banyak juga yang terjadi. Bahkan di Sidoarjo banyak orang yang bercerai. Bahkan ini juga dialami tidak hanya sekedar orang awam ya, akan tetapi orang yang ngerti hukum juga banyak yang mengalami gagal rumah tangga sampai pada perceraian. Sehingga kita perhatikan di kantor pengadilan agama, juga pengadilan negeri, itu sangat banyak sekali orang yang berdatangan di kantor itu. Apakah itu semuanya urusan perceraian atau ada yang lain ya Bu Fatia? Iya, kalau di pengadilan agama dan pengadilan negeri Sidoarjo tentunya tidak hanya kasus perceraian saja Bu Ainur, karena dalam konteks keilmuan hukum ketika masyarakat atau kita tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan secara non litigasi, maka kita larinya secara litigasi ya ke pengadilan dua itu, pengadilan agama atau pengadilan negeri. Kalau pengadilan agama ini khusus bagi kita yang muslim dalam urusan salah satunya perceraian ini, kalau yang pengadilan negeri ini bagi yang non muslim, khusus untuk misalnya perceraian. Kalau yang lain sama. Iya, Masya Allah, seperti itu ya Bu ya. Jadi sangat ramai sekali di kantor pengadilan itu, sampai saking ramainya sampai seperti orang yang akan berkunjung di mall Bu ya. Nah, oh Bu Ainun sering lewat sana berarti? Ya pernah mengantar teman gitu mengantar ya. Teman. Iya Siap, pernah sekali itu ya. Baiklah Ibu ya, sesuai dengan yang kita bincangkan pada hari ini, yaitu tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Sidoarjo, ya, khususnya pada tahun 2017 sampai 2020 ya Bu ya. Iya, jadi lebih. Yang saya tanyakan sekarang Ibu mohon dijelaskan Bu ya, apa saja Bu ya faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Sidoarjo ini? Iya, cara Bu Ainun bertanya kepada saya seperti hakim bertanya kepada seorang terdakwa. Enggak, saya bercanda ya Bu Ainun. Baiklah,
Sahabat Aisyah ID, Assalamualaikum. Sebelumnya saya ingin menghaturkan terima kasih Bu Ainun kepada terutama pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo yang sudah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa bertemu dengan Bu Ainun selaku host pada siang hari ini. Dan harapan saya semoga perbincangan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengambil hikmah atau pelajaran dari kasus perceraian ini. Ibu, terima kasih. Baik Bu Ainun, untuk menjawab apa yang tadi Ibu tanyakan kepada saya, kaitannya tentang faktor-faktor penyebab perceraian. Saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa data yang saya peroleh ini sejatinya adalah data hasil penelitian Bu Ainun. Yang saya lakukan di tahun 2017, 2019, dan terakhir itu bersama mahasiswa saya di tahun 2021. Kalau di tahun 2017, hasil penelitian saya yang saya angkat dengan topik Divorce and Happiness of Women, penyebab perceraian ini adalah orang ketiga Bu Ainun. Orang ketiga ini bisa dimaknai sebagai pria idaman lain atau wanita idaman lain begitu ya Bu ya. Dan juga orang ketiga ini bisa kita maknai sebagai keluarga. Jadi misalnya mertua mencampuri urusan anak dengan menantunya, atau orang tua mencampuri urusan anak dan menantunya. Ini faktor penyebabnya. Kemudian di tahun 2019 bersama beberapa rekan dosen dan mahasiswa juga, saya lanjutkan penelitian tersebut dengan judul pengaruh background hate terhadap sebaran jumlah kasus perceraian di Sidoarjo. Kedua penelitian ini sudah terpublish Bu Ainun, jadi kalau diklik di Google ini insya Allah akan muncul. Di sana saya melakukan penelitian di dua instansi Bu Ainun. Yang pertama Pengadilan Agama, yang kedua di Pengadilan Negeri. Kalau di Pengadilan Agama ini faktor-faktor penyebab perceraian ternyata dalam rentang waktu 2017 ke 2019 ini ada perubahan Bu Ainun. Jadi kalau di 2017 penyebabnya ini lebih kepada orang ketiga. Di 2019 tidak hanya orang ketiga ternyata Bu Ainun. Ternyata banyak faktor. Bukan orang keempat, lima dan seterusnya ya Sobat Aisyah ID. Faktor yang pertama adalah faktor perselisihan Bu Ainun. Ini di samping orang ketiga ya, atau selingkuhan. Termasuk kesalahpahaman itu. Betul. Perselisihan yang terus menerus, bertengkar terus menerus, pagi siang malam kayak kita makan 3 kali sehari begitu ya Bu Ainun. Masya Allah ini kalau terus menerus kan pasti akan menggerus rasa kepercayaan dari suami dan istri, sehingga ketika salah satu sudah merasa tidak sanggup, maka dia akan mengajukan gugatan. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Dulu ketika saya masih SMA atau masih kuliah Bu Ainun, saya pernah misalnya menyukai seseorang, saya tidak melihat orang ini kaya kah, gitu kah, punya pekerjaan kah, anaknya siapakah, kan kadang kita mungkin di waktu kita muda dulu Bu Ainun, ini terfikirnya ya saya cinta aja begitu. Nah ternyata Bu Ainun, ketika hanya faktor atau poin cinta saja yang kita jadikan dasar tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, ternyata dibuktikan di tahun 2019 itu faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab. Sama-sama cinta Bu Ainun,
Tetapi kan Pampers dan popok anak tidak bisa kita beli di Indomaret menggunakan cinta. Harus menggunakan Kalau masih rupiah. muda tidak sampai memandang hal itu. Betul. Jadi mungkin harus penuh pertimbangan ke depan betul, bagi itu, para generasi muda, tidak sekedar cinta tetapi dengan segala ugur rampenya kalau orang Jawa bilang. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, Bu Ainun. Betul. Kemudian yang berikutnya yang kelima, salah satu pasangan murtad, Bu Ainun. Jadi misalnya suaminya keluar dari Islam, istrinya tidak bisa memahami atau menerima kondisi itu, jadi memilih cerai. Kemudian faktor yang terakhir di pengadilan agama itu adalah faktor poligami. Wallahu alam, kalau ini berbincangnya dengan ustadz atau ustazah mungkin paradigmanya akan menjadi berbeda begitu ya. Ini barangkali bisa saya maknai bahwa ketika seorang suami menikah lagi, kemudian tidak memberitahu istri, istri ujuk-ujuk tahu loh, kok sudah punya anak dua, dengan itu. Siapa? Saya kecewa, saya ke pengadilan agama saja. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi ini menjadi salah satu faktor di pengadilan agama. Sedangkan tidak semua wanita, gitu, betul. Kalaupun ada dan bisa saling terbuka, ya mungkin subhanallah itu satu di antara 1000 mungkin ya, luar biasa. Karena dalam Islam juga poligami ini diperkenankan. Kemudian di pengadilan negeri, faktor penyebab perceraian ini ada 2, Bu Ainun. Tidak sebanyak di pengadilan agama, yaitu karena perselingkuhan dan faktor ekonomi. Kalau di tahun 2021, wah, ini malah berkembang lagi, lebih banyak lagi. Karena kita tahu di masa 2021 ini kita masih ada di masa pandemi ya Bu Ainun ya. Selain faktor-faktor yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu Ainun, ini ada tambahan lagi, mungkin orang stres ya, jadi mabuk-mabukan gitu, judi begitu. Sedangkan si istri tidak memperoleh nafkah, terutama nafkah lahir, karena uangnya larinya ke warung. Kembali tentang masalah ekonomi juga. Masalah ekonomi juga. Kemudian ada juga hukuman penjara Bu Ainun. Masa pandemi kita menyadari banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau tidak kuat iman, gelap mata, melakukan pencurian atau mungkin perampokan, kemudian dipidana, dipenjara, istrinya nggak bisa nunggu 5 tahun, cerai begitu. Ada juga yang faktor kawin paksa Bu Ainun. Jadi karena dipaksa menikahnya tidak dengan hati, seperti kita bicara dengan hati ya Bu Ainun. Terutama juga untuk sahabat Aisyah ID, ini menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Di samping perselisihan, murtad, kemudian perselingkuhan, masalah ekonomi, ada tambahan zina, mabuk, judi. Mungkin saking stresnya menghadapi banyak PHK dan segala macam. Itu gambaran Bu Ainun dalam 3 kurun waktu yang saya sebutkan. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi, Bu Ainun, betul. Untuk masalah perceraian di tahun 2021 itu Bu. Iya, sangat kompleks. Betul sekali. Baik Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, saya ingin tahu ya Bu, ya sampai berapa Ibu ya jumlah kasus perceraian di Sidoarjo dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun yang terakhir ini Bu? Iya. Saya coba ambilkan sampel di tahun 2017 Bu Ainun. Ini hanya di pengadilan agama ya yang saya ambil sampel, nanti coba kita compare dengan di pengadilan negeri. Di pengadilan agama tahun 2017 jumlah kasus perceraian itu di angka 4.202. Kemudian di tahun 2018 ini ada di angka 4.454. Pemecah rekor itu Bu ya. Meningkat apa nurun? Ini meningkat Bu Ainun. Betul. Dan di 2019 angkanya masih sama rata-ratanya yaitu 4.454. Dan yang mungkin membuat kita ngelus dodo Bu ya, Bu Ainun. Kalau istilah Jawa itu. Di masa pandemi saya coba ambil sampel di tahun 2020. Jumlah perceraian ini tembus di angka 6.034. Ini hanya di pengadilan
agama. Di pengadilan agama. saja, belum Sedangkan di kita tahu yang lain, ya. pengadilan di Sidoarjo itu tidak hanya pengadilan agama, Iya. tetapi pengadilan negeri. Pengadilan Iya, juga, pengadilan ya. negeri. Kalau di pengadilan agama ini ribuan, Bu Ainun. Iya. Kalau di pengadilan negeri ini saya catat datanya tahun 2019 ini ada 131 kasus. Masya Allah. Kalau di pengadilan agama mencapai Iya. berapa ini Bu? 4.454. Jadi perbandingannya sangat sangat jauh, Sangat Bu jauh, Ainun. sangat banyak sekali. Kalau yang di pengadilan negeri ini perceraian non Muslim, Iya. kalau kita sebagai umat Muslim perceraian ini kita lakukan gugatannya di pengadilan agama. Iya, sangat jauh Bu. Ini Iya. mungkin bisa dianalisis oleh teman-teman majelis lain Iya, begitu ya, iya, mungkin iya. majelis kesejahteraan sosial Iya, betul, atau majelis betul, ekonomi. iya. Ini kenapa ya kok Nah. orang Islam banyak banget kasusnya Lagi. begitu. Iya. Sangat Jadi ini sangat tadi mencapai ribuan. Sidoarjo saja Bu ya. Hanya seperti di itu, Sidoarjo, Masya Allah. Bu Ainun. Ya Allah. Iya. Hanya di Sidoarjo Iya. saja. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Amin, ya. Jangan sampai yang insya terjadi Allah hal Bu itu. Ainun. Iya. Juga ibu-ibu sahabat Aisyah Iya, ID sahabat tentunya. Aisyah ID. Semoga tetap Kita terjaga rukun rumah senantiasa tangganya begitu ya Bu berdoa, Ainun. Bu, ya. Amin. Iya, Amin. amin. Iya, baiklah Ibu ya. Itu tadi ada jumlah kasus perceraian di Sidoarjo. Untuk selanjutnya Ibu saya ingin tanya Bu. Terus bagaimana komposisi penggugat kasusnya itu Ibu? Komposisi penggugat, waduh saya sambil lihat Iya. jam, oke khawatirnya kita melebihi waktu. Alhamdulillah Iya. Sobat Aisyah ID, untuk komposisi penggugat, saya ambilkan contoh di tahun 2017 ya Bu Ainun. Iya. Di tahun 2017 ini ada 4.000-an kasus perceraian. 4.000 kasus, Iya. iya, Masya Nah. Allah, luar biasa itu Bu. Luar biasa, dan yang lebih luar biasa Bu Ainun, Iya. ini belum saya kaji lebih jauh Iya. faktornya. Perbandingan gugatan dengan cerai talak itu Iya. ada di angka 2155 banding 955. Iya, iya, iya. Artinya kalau menggugat itu dilakukan oleh perempuan, Iya. sedangkan kalau cerai talak itu dilakukan oleh laki-laki. Oleh laki-laki, iya. Maknanya apa? Berarti dalam sebuah perkawinan di Sidoarjo yang lebih nggak betah duluan untuk segera memisahkan diri ini perempuan. Biasanya Ini kaum seperti itu, kita. ya. Apa karena mentalnya itu loh, Bu, iya? ya. Apa karena perempuan ini lebih mengedepankan perasaan, Nah, sedangkan laki-laki iya. mengedepankan akal? Betul, Allahu Ibu. a'lam Bu Ainun. Karena Ini perempuan belum itu saya perasaannya halus, Ibu, ya. ini belum saya teliti. Mungkin nanti Iya, Bu iya, Ainun iya. bisa membantu melakukan penelitian Iya, ini. iya, Ibu, iya. Iya, itu komposisinya. Iya. Baiklah Ibu, itu tadi ya komposisi penggugat ya. Iya. Kemudian Ibu, saya tanya lagi Bu ya. Boleh, Jadi boleh. apakah ada Ibu ya pasangan yang bercerai itu di usia dini atau usia yang masih belum dewasa itu Bu? Kalau kita ambil sampel di pengadilan agama Iya. di tahun 2016 sampai 2019, Iya. menurut pihak PA sekitar 1% saja Bu Ainun Iya. pasangan yang bercerai di usia belum dewasa. Iya. Belum dewasa ini maksudnya di bawah 18 tahun. Iya, di bawah umur. Iya, ya, di Bu, bawah ya. umur. Kalau mereka bercerai di bawah umur, ini kapan nikahnya kan gitu? Mungkin Nah, kita iya, berpikirnya iya. apakah umur 15 atau 14 ya? Kok di bawah 18 sudah bercerai Sudah begitu bercerai. kan? Alhamdulillah tidak banyak Bu Ainun, Iya. 1% dan semoga ke depan bisa 0% begitu. Insya Allah. Yang di bawah, mudah-mudahan, iya, ya. di bawah umur ini. Iya, Masya Allah. Kalau kita lihat seperti itu sangat prihatin ya, Iya, Bu ya. betul Bu Iya, Ainun. bahkan sampai usia yang masih belum dewasa kok sudah Iya, bercerai. kok sudah bercerai? Ini Nah, kapan nikahnya ini, gitu? nah, iya. Apakah usia 12 tahun sudah nikah? Iya, saya jadi ingat ada sinetron Iya, Ibu. dulu Bu ya, Iya. judulnya Pernikahan Dini. Oh, iya, iya. Karena yang menikah anak-anak begitu, Iya. dengan anak-anak juga. Iya, Masya Allah. Iya, Ibu. Ya, baiklah Ibu ya. Untuk berikutnya Ibu ya, dengan melihat itu semuanya Ibu, apa kira-kira upaya yang seharusnya kita lakukan itu Bu? Iya.
ini sifatnya mungkin subjektif Bu Ainun, Iya. karena merupakan pendapat dari saya pribadi ya. Iya. Saya tidak tahu kalau di posisi orang lain bagaimana mengupayakannya. Iya. Misalnya saya berada di posisi pasangan yang dengan segala faktor penyebabnya itu, mungkin pandangan saya akan berbeda. Iya. Tapi sejauh yang bisa saya sampaikan, upaya yang bisa kita lakukan, kalau upaya preventifnya berarti ya kita harus saling terbuka dengan pasangan. Nah, Mungkin seperti itu ya Bu Ainun. Iya. Menjaga apa Bu? Betul. Komunikasi. Iya. Kalau nggak srek, ada nggak srek itu disampaikan, Ya, jangan disampaikan, dipendem. jangan sampai ada antara satu dengan yang lain itu Iya, saling akhirnya menyembunyikan. saling menyembunyikan. Iya, kadang-kadang Betul. itu kan menyembunyikan sesuatu yang tidak fair ini loh Bu, Iya, ya. Akhirnya betul. terjadi Harus jujur di awal, kesalahpahaman salah gitu ya, Bu, paham. ya. Mungkin Masya Allah, awalnya iya. hanya nganter Iya. teman kerja pulang. Nah, seperti Tapi karena itu. istrinya sangat cemburu pakai banget, akhirnya dituduh-tuduh. Iya, yang Mungkin tidak-tidak suaminya itu ya. sudah sekalian, mungkin begitu, nauzubillah, wallah alam ya. Jadi sama keselnya itu Bu, Iya, ya. sama Iya. capeknya, betul. Jadi upaya yang bisa dilakukan Iya. oleh para pasangan ini, Iya. selain menjaga komunikasi, Iya. saling mempercayai, begitu. Iya. Lebih dari itu harus mempertahankan komitmen. Iya. Dulu menikahnya untuk apa, Iya. karena apa. Iya. Jadi itu yang harus Iya. harus diupayakan, begitu Iya, ya Bu. iya. Apalagi misalnya sudah ada anak-anak Bu Iya, Ainun. Iya. Kalau mungkin masih sama-sama belum Iya. punya anak, mungkin impactnya atau akibatnya tidak sebesar ketika misalnya sudah punya anak 5 gitu kan Bu Ainun. Iya. Kan kasihan anak-anak. Iya. Tidak ada kasih sayang ibu atau tidak Iya, ada kasih nah sayang itu. bapak. Iya. Jadi teringat sinetron Iya. lagi, kan ada Ibu Tiri itu kejam sekali. Kalau di sinetron Bu Ainun, meskipun tidak semuanya juga. Sinetron itu kan melihat Ya, dari dunia nyata iya sayang, kan, seperti kasihan itu. anak-anak begitu Iya. Bu Ainun. Iya. Iya, Memang. itu upaya mungkin yang Iya. bisa dilakukan. Memang asalnya itu ya kurang memikirkan sejauh itu sehingga dia itu Akibatnya mengedepankan ya. hawa nafsunya saja kan begitu Bu, ya. Ego gitu ya Bu Iya, Ainun. itu Betul, akhirnya ya betul. terjadi sampai Salah visi, paham. ya, salah Iya, paham betul. akhirnya sampai pada perceraian itu. Iya. Masya Allah. Meskipun Ini kita benar-benar kita jaga Bu ya. betul. Iya, iya. Tapi Bu Ainun, ada juga masyarakat kita yang beranggapan ya mungkin memang jodohnya sampai di sini. Iya. Nah, seperti Ini itu seperti ya. apa, kalau boleh saya berbalik bertanya kepada Ustazah Ainun Jariah begitu. Ini sejauh apa kita harus memahami Bu Ainun di tengah kondisi masyarakat yang apa namanya, banyak terjadi kasus perceraian. Mereka berpikir ya mungkin jodoh saya Jodohnya dengan sampai di si situ. A sampai di Memang sini. ada yang mengatakan Mungkin seperti Allah itu, mentakdirkan jodoh saya di tempat lain yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Allah alam. Iya. Itu seperti apa Nji, Bu Ya Ainun? mungkin juga ya tergantung dari pelaku ya Bu ya. Tergantung Apakah dari dia masing-masing bisa mempertahankan dari semua Iya, itu atau dia memang ya harus ada berpisah gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Tapi kita Ya, juga mungkin itu bisa kita tanyakan kepada yang iya para pelaku. Iya. Tapi satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan sekalian Bu Iya. Ainun di sini, ini sekaligus pelajaran mungkin ya Bu Ainun Iya. bagi kita. Kita tidak bisa serta-merta melihat perceraian itu secara kasat mata. Jadi Iya. apakah kita akan menjudge atau mencap yang melakukan gugatan perceraian itu adalah mereka yang tidak bisa mempertahankan atau Iya. tidak bisa mengupayakan untuk komitmen berumah tangga. Tapi kadang seperti salah satu faktor yang saya sebutkan tadi, ada persoalan KDRT Bu Ainun. Itu yang paling parah itu Bu ya. Iya, jadi misalnya di sebuah rumah suami ini ringan tangan, Iya. plak 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 gitu kan. Iya. Kemudian tidak cukup tamparan, tetapi juga bermain benda tajam. Ini sangat membahayakan Iya. jiwa pasangannya. Kalau sifat pasangan seperti ini, maka memang ada kita diarahkan begitu ya untuk Iya. melaporkan ke pihak yang berwajib. Iya. Kalau si istri ini khawatir jiwanya terancam, maka mungkin perceraian ini menjadi salah satu begitu Bu Ainun, jalan Iya, keluar. jalan yang terbaik. Jangan gitu, Bu, sampai ya. sudah tahu suaminya sifatnya seperti ini, Iya. dia bertahan, Iya. nggak tahu kalau ternyata Nanti suatu saat iya, malah belakangan lebih parah lagi. seperti nauzubillah itu, min ya. zalik. Ini hal-hal Iya, yang iya.
yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Itu sebagai pelajaran. Iya, agar kita tidak selalu mencap negatif mereka-mereka yang bercerai. Mungkin betul, memang kondisi di internal keluarganya tidak bisa dipertahankan. Jadi betul, harus bijak begitu untuk memandang kasus mungkin ini. seperti itu Bu, pelajaran yang dapat kita ambil Bu, ya masalah kasus perceraian itu. Betul Bu Ainun. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sama-sama Bu Mediawati Ainun, SHMH yang sudah memberikan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab perceraian di tahun 2017 sampai pada tahun 2021. Nah, sahabat Aisyah ID, inilah perbincangan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment, subscribe. Bagi yang belum, silakan ya di Aisyah ID dalam acara podcast Aisyah ID ini. Demikian saya sebagai host dalam kali ini. Terima kasih semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Aisyah ID yang saya sangat cintai, apa yang saya sampaikan, apa yang saya diskusikan tadi dengan rekan saya Ibu Ainun Jariah, sesungguhnya tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun. Murni hasil penelitian yang saya lakukan bersama rekan-rekan dosen dan mahasiswa di tahun 2017, 2019, dan 2021. Baik, sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati para sahabat Aisyah ID. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.